Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini aku mau bahas gimana sih cara ampuh menolak permintaan bagi kamu yang gampang gak enakan. Gak bisa dibantah lagi, yang namanya menolak permintaan adalah sebuah PR yang susah banget untuk dilakukan oleh orang yang gampang gak enakan. Rasanya kalau harus menolak permintaan orang lain itu ibarat kita secara sadar menyakiti perasaan orang lain dan membuat mereka kecewa. Sementara kita terbiasa menjadi seseorang yang selalu ada untuk orang lain dan berusaha membahagiakan siapa saja. Ini nih mindset orang yang gampang gak enakan yang wajib banget untuk diubah. Ya karena bagaimanapun juga sebenarnya kita gak bisa membahagiakan semua orang. Bahkan di waktu-waktu tertentu ada saatnya kita perlu mengutamakan diri sendiri. Nah, buat teman-teman yang gampang merasa gak enakan, ada beberapa tips nih untuk menolak permintaan yang bisa kamu coba. Disimak ya. Yang pertama, pastikan kamu punya persiapan kalimat untuk menolak orang lain. Gampang merasa gak enak seringkali membuat kita otomatis mengiyakan permintaan orang lain, meski sedang punya kesibukan sendiri. Nah, ada baiknya jika kita selalu menyiapkan kalimat yang tepat untuk menolak orang lain ketika secara tiba-tiba diminta melakukan sesuatu. Dengan punya kalimat persiapan seperti ini, kita jadi gak terbata-bata deh saat harus bicara. Yang kedua, mulai kalimat penolakan dengan kata maaf. Gak enakan biasanya berasal dari perasaan kita sendiri yang susah banget untuk melihat kekecewaan di mata orang lain. Jadi untuk mengurangi perasaan bersalah yang mungkin muncul, ada baiknya kita memulai kalimat penolakan itu dengan kata maaf. Ya paling enggak dengan kata maaf itu kita bisa berharap bahwa orang yang bersangkutan akan mengerti situasi kita. Yang ketiga, tolaklah dengan menawarkan pilihan bantuan yang lain. Jika memang kamu masih merasa bersalah, gak ada salahnya untuk menawarkan opsi bantuan yang lain atau mungkin di waktu yang lain. Karena kita pasti punya alasan tertentu kenapa sampai gak bisa nolong di waktu tersebut. Dengan cara ini, kita juga menunjukkan bahwa kita masih peduli dan berusaha menolong semampu kita, dan bukannya berlepas tangan begitu aja sama orang yang bersangkutan. Yang keempat, tolak dengan alasan yang sebenarnya. Jangan berbohong. Biar gak semakin merasa bersalah, ungkapkan alasan yang sebenarnya kenapa kamu menolak permintaan tersebut. Hindari mengarang alasan yang mengandung kebohongan. Ini cuma akan bikin kamu semakin gak enak sama orang yang bersangkutan. Masalah nanti dia bisa menerima alasanmu atau enggak, itu sih bisa dipikirkan belakangan aja. Iya kan? Dan yang terakhir, hindari memikirkan kembali penolakanmu.
kamu bakal terus-terusan merasa gak enak jika selalu memikirkan kembali penolakan yang baru saja kamu katakan. Jadi, alihkan pikiranmu dan gak usah berlarut-larut dalam mengingatnya. Berusahalah bersikap biasa saja dan jauhkan perasaan gak enak saat kamu bertemu kembali dengan orang tersebut. Gampang gak enakan sebenarnya terbentuk dari kebiasaan kita yang selalu mengiyakan apapun yang diminta oleh orang lain. Dampaknya, kita jadi pribadi yang susah menolak dan selalu berusaha memenuhi permintaan orang lain, meski sebenarnya kita juga sedang kesulitan. Latih dirimu dengan 5 cara tadi agar bisa menolak permintaan orang lain yang memang gak bisa kamu penuhi ya. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.